Baik. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad gharra haula'i dinuhum. Idh yaqulu, ketika berkata al munafiquna, orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim, dan orang-orang fi qulubihim yang di dalam hati mereka, di dalam hati alladzina maradun, penyakit, aidhafu i'tiqadin, lemahnya keyakinan. Apa kata mereka? Gharra haula'i dinuhum. Gharra, menipu, haula'i, kepada mereka, ail muslimina, orang muslim, dinuhum, agama mereka. Jadi mereka sudah tertipu oleh agamanya. Seperti orang Kristen tuh ngomong begini, kita ini orang Islam itu katanya orang yang belum tahu jalan, ya, orang yang sesat. Makanya mereka selalu minta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu karena orang Islam itu nggak tahu, nggak berada di jalan yang lurus. Berbeda dengan kita, kalau kita udah jelas. Karena itu kita katanya nggak perlu minta petunjuk lagi, udah ada di jalan yang lurus. Ini namanya mereka meyakini itu kita ini sudah tertipu oleh agama kita. Idh kharaju, ketika mereka keluar, ma'akillatim, disertai sedikitnya mereka, al muslimin, yuqatilunal jam'al katsira, memerangi pasukan yang besar. Tawahuman, karena menduga, annahum, bahwasanya mereka muslimin, yunsoruna, akan ditolong, bisa babihi, dengan sebab agama mereka.
Kalau kaum muslimin kan bukan menduga, emang meyakini bakal ditolong. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala fi jawabim, dalam menjawab mereka. Mereka itu al-munafikun, jawabim al-munafikun walladzina fi qulubihim marad. Wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha azizun hakim. Wa may yatawakkal, dan barang siapa yang mempercayakan, berserah diri, 'alallahi, kepada Allah, ayyasik bihi, yang mempercayakan, bihi, kepada Allah, yaglib, maka dia akan menang. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, azizun, maha perkasa, ghalibun, mengalahkan, ala amrihi, hakimun, lagi maha bijaksana, fi son'i, dalam perbuatannya. Walau taro, seandainya kamu melihat, ya Muhammad, hai Muhammad, walau taro seandainya kamu melihat, ya Muhammad, idh yatawaffal ladzina kafaru, idiyatawaffal ladzina kafaru, ketika mewafatkan, mematikan, bil ya'i, dengan ya, wa taitan, dan ta atau ta, idiyatawaffa atau idtatawaffa, alladzina, kepada orang-orang kafaru yang kafir. Siapa yang mewafatkan atau mematikan? Al malaikatu, malaikat. Yadribuna, padahal mereka memukuli, halun, menjadi hal, lafadz yadribuna itu, wujuhahum, wajah-wajah mereka, wa adbaruhum, dan punggung-punggung mereka. Wa yaqulat bimaqami'a, dengan palu, min hadidin, dari besi. Wa yaquluna, dan mereka berkata, lahum, kepada alladzina kafaru, mereka itu malaikat. Wa yaquluna, dan malaikat itu berkata, lahum, kepada alladzina kafaru, dzuqu adzabal hariq, rasakanlah adzabal hariq, adab yang membakar, ayin nar, ya, ayin naro, yakni rasakanlah neraka. Wa jawabu lau, bermula jawabnya lau, laro aita amron adziman, niscaya kamu akan melihat, amron adziman, perkara yang agung, yang luar biasa. Wa dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamil lil abid. Dzalika ta'dzibu, penyiksaan itu, bima qaddamat, disebabkan apa yang sudah dahulu, yang sudah dilakukan dahulu, aydikum, oleh tangan-tangan kamu. Artinya disebabkan perbuatan-perbuatan kamu. Abbaro, Allah membuat ibarat biha, dengan aidikum, duna goiriha, bukan yang lainnya. Lianna aksarol af'ali, karena kebanyakan perbuatan itu, tuzawilu biha, ya, berikhtiar dengannya. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah, laisa bidzalamin, tidak berbuat dolim, ai bidzulmin, tidak berbuat dolim, tidak mempunyai kedoliman atau tidak dolim, lil abidi, kepada hamba. Ada abid, ada ibad. Kalau ibad itu hamba yang baik, biasanya ibad. Kalau abid itu hamba yang buruk.
Makanya kan ada ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah. Itu karena para wali yang dipanggil. Ya. Tapi orang kalau berdoa ilahana abiduka, ya, abidukal mudlimun gitu. Wahai Tuhan kami, nih hamba-hambamu yang buruk yang berbuat dolimin, abid nyebutnya. Jadi Allah tidak berbuat dolim kepada hamba yang buruk. Kalau kepada yang buruk aja enggak dolim, apalagi kepada ibad. Fayu'adzibuhum, kamu lalu Allah mengadab mereka bighairi dzanbin, tanpa dosa. Da'bahaula, seperti kebiasaan mereka. Kada'bi ay ka'adati ali fir'auna, seperti kebiasaan atau seperti adatnya keluarga atau pengikut Fir'aun. Walladzina min qablim, dan orang-orang sebelum mereka, kafaru bi ayatillah, yang kafir bi ayatillah. Walladzina, dan bermula orang-orang min qablim sebelum kamu, kafaru bi ayatillah, fa akhadhahumullahu bidzunubihim, fa akhadhahum, maka Allah akan menyiksa mereka, maka akan menyiksa kepada mereka Allah bil iqabi, dengan siksaan, bidzunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Jumlatu kafaru, jumlah lafad kafaru, wa ma ba'daha, dan lafad sesudahnya, sesudah kafaru, mufassiratun, menjelaskan lima qoblaha, pada ayat sebelumnya. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Innallaha, sesungguhnya Allah, qawiyyun, maha kuat, ala ma yuridu, atas apa yang dikehendakinya, diinginkannya. Syadidul iqab, lagi banget siksanya, pedih siksanya. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran. Dzalika, yang demikian itu, ay ta'dzibul kafarah, menghukum orang-orang kafir, menyiksa orang-orang kafir itu. Bi anna ay bisababi annallah, disebabkan bahwa Allah, lam yakum mughayyiran, tidak akan merubah, lam yakum mughayyiran, tidak akan merubah, nikmatan, kenikmatan, an'ama, yang Allah berikan, karuniakan ia, ala qaumin, atas suatu kaum. Ay mubadilan, menggantikanlah padanya, bin nikmati, dengan nikmah. Nikmah itu balas dendam, balasan, ya, balasan buruk. Hatta yughayyiru, sehingga mereka merubah, ma bi anfusihim, apa yang ada pada mereka. Jadi Allah tidak akan merubah nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi Allah rubah karena mereka sendiri yang merubah. Maksudnya apa? Ayyabdalu, mengganti nikmatahum, kenikmatan mereka, kufron, karena kufur. Katabdili kufari Makkah, seperti menggantinya orang-orang kafir Mekah. It'amahum, akan memberi makannya mereka, min ju'in, dari kelaparan. Wa amnahum, dan mengamankannya mereka, min khaufin, dari rasa takut. Wa ba'san nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim, kepada mereka, bil kufri, dengan kekufuran. Allah kan dalam surat Al-Quraisy, ya, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i wa shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, karena mereka tidak mendustakan Nabi Muhammad, tidak memerangi Nabi Muhammad. Nah, ketika telah mereka sudah merubah keyakinannya, perbuatannya, maka kenikmatan yang sudah Allah berikan, yaitu apa? Jaminan,
kecukupan, dari kelaparan dan juga rasa aman itu oleh Allah dirubah karena perbuatan mereka. Ya. Jadi perbuatan itu akan menyebabkan akibat, ya. Ya, nah perbuatan itu kan sebab. Sebab jika sebab itu buruk, akibatnya juga ya pasti buruk lah. Apa yang kita lakukan, kalau memang baik ya balasannya baik, kalau buruk ya balasannya juga buruk. Wasoddi, dan menghalang-halangi ansabilillah, dari jalan Allah, wa qitalil mu'minina, dan memerangi orang-orang mukmin. Wa annallaha sami'un alim, dan bahwa Allah sami'un maha mendengar, alimun lagi maha mengetahui. Kada bi ali fir'auna, seperti kebiasaan keluarga atau pengikut Fir'aun. Walladzina min qablim, dan orang-orang sebelum mereka. Kadzabu, yang mendustakan, bi ayati rabbihim, akan ayat-ayat Tuhan mereka. Fa ahlaknahum, lalu kami membinasakan mereka. Bidzunubim, disebabkan dosa-dosa mereka. Wa agrokna, dan kami tenggelamkan ala fir'auna, keluarga Fir'aun, maksudnya kaumnya Fir'aun. Ai qaumahu, yani kaumnya Fir'aun, ma'ahu, bersama Fir'aun. Wa kullun kanu zalimin. Wa kullun, dan semuanya atau masing-masing minal umamil mukadzibati, dari umat-umat yang mendustakan, kanu zalimin, adalah orang-orang yang berbuat zalim. Wa nazala, dan turun fi Quraidah, berkenan dengan Bani Quraidah. Inna syarrad dawam, apa yang turun? Inna syarrad dawab, ayat inna syarrad dawab. Inna syarrad dawabi, sesungguhnya seburuk-buruk hewan yang melata. Disebutkan hewan melata, bukan manusia, seburuk-buruk manusia, karena derajat mereka itu adalah orang yang kafir, derajatnya itu sama dengan hewan. Bahkan kata Allah lebih buruk lagi, lebih sesat dari hewan. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Punya hati tidak bisa memahami dengan hatinya. Punya telinga, punya mata tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Punya telinga tidak bisa mendengar nasihat dan seterusnya. Ya. Padahal alat untuk memahami punya, alat untuk melihat, alat untuk mendengar punya. Nah kalau hewan sekarang enggak bisa memahami, wajar, alat untuk memahaminya yang enggak punya. Jadi makanya manusia yang kafir itu derajatnya bahkan lebih sesat daripada hewan. Disinilah makanya Allah menggunakan kata inna syarrad dawab, tidak inna syarrad nas. Indallahi, di sisi Allah, alladzina kafaru, adalah orang-orang kafir. Fahum, maka mereka itu la yu'minuna, tidak beriman. Alladzina ahadta minhum, alladzina, ada orang-orang, yaitu orang-orang ada yang kamu mengadakan perjanjian minhum, kepada sebagian dari mereka. Alla yu'inul musyrikin, bahwa mereka tidak boleh menolong orang-orang musyrik. Ya, nah, kalau tidak membantu kaum muslimin, ya tidak membantu orang musyrik. Summayan kuduna, kemudian mereka merusak adaum, perjanjian mereka, fi kulli marratin, di setiap kali. Ahadu, mereka mengadakan perjanjian via padanya. Ya, di antaranya Quraidah membocorkan rahasia perang Badar, ya, kepada Abu Sufyan.
alladzi wahum la yattaqun, wahum dan mereka itu la yattaquna tidak takut Allah kepada Allah, fi gadrihim dalam pengkhianatan mereka. Fa imma tasqafannahum, fa imma lafad fa imma fi di dalam lafad imma idghamun nuni an, ya, anna mengidghamkan nunnya lafad anna atau inna asyartiyati, inna asyartiyah fi ma pada huruf ma al mazidati yang ditambahkan. Jadi sama dengan in gitu saja, in tasqafun, ya, fihi idghamun nuni in asyartiyati, mengidghamkan nun in syartiyah fima ke dalam huruf ma al mazinati yang ditambahkan atau mazaidah. Fa imma tasqafannahum, maka jika kamu benar-benar mengalahkan mereka, ayatajuddannahum, bersungguh-sungguh mengalahkan mereka, fil harbi dalam peperangan, fasyarrid maka ayfarrik maka cerai beraikan, bihim dengan sebab mereka, man khalfahum kepada orang di belakang mereka, minal muharibin. Nah, tujuannya apa? Supaya menjadi pelajaran bagi generasi yang berikutnya. Tuh, akibatnya orang yang apa namanya, yang kafir itu begitu. Ya kayak siapa? Presiden Korea itu yang orang koruptor tembak mati. Kan orang-orang mikir nantinya mau korupsi mati. Nah, kalau orang-orang koruptor kemudian hukumannya dikurangi, ya malah mendorong orang-orang yang korupsi nantinya. Hah? Nah iya. Bitankili dengan ancaman siksaan bim kepada mereka, wal uqubati dan hukuman atau siksaan, la'allahum semoga mereka alladzina khalfahum orang-orang di belakang mereka, yadzakkaruna mengambil pelajaran, ayat ta'iduna bihim, ta'iduna mengambil pelajaran, mengambil nasihat bihim kepada mereka. Wa imma takhafanna, wa imma takhafanna dan jika kamu benar-benar takut, min qaumin dari kaum ahaduka yang mengadakan perjanjian kepadamu, khianatan pengkhianatan, fi ahdin dalam satu perjanjian, bi amarotin dengan adanya tanda, taluhu yang nampak laka bagi kamu, fanbid bihim fanbid ilaihim maka kembalikanlah aitroh, ya, maka campakkanlah adahum perjanjian mereka, ilaihim kepada mereka, ala sawain secara sama, kedua pihak maksudnya gitu. Kalau kamu takut mau orang mengadakan perjanjian itu nanti berkhianat karena dilihat ada tanda-tanda ke arah sana, maka batalkanlah perjanjian itu, ya. Tapi bukan berarti membatalkan begitu saja, disampaikan ya kepada pihak musuh bahwa perjanjian ini sudah dihapuskan, sehingga nanti kalau melanggar enggak disebut pengkhianat. Itu ya, itu kalau memang tanda-tandanya kelihatan ada. Aimus halun jadi ala sawa padahal secara sama, aimus tawian sama, anta kamu wahum dan mereka, fil ilmi dalam mengetahui, binaqdil ahdi dengan dirusaknya perjanjian, bi antu alimahum bihim, gambarannya bahwa mengajar kamu mengerti tahu kepada mereka bi dengannya,
li'alla yattamu bil ghadri, agar mereka tidak menduga kamu malah bil ghadri dengan pada pengkhianatan. Sehingga nanti kalau umpamanya kita kaum muslimin ini melakukan pelanggaran, itu nggak dikatakan pelanggaran karena memang sudah dihapuskan perjanjian di antara kedua pihak itu. Ya udah, kalau antara negara kan ada perjanjian antara negara satu dengan negara yang lain tentang apa saja. Nah, maka kalau tidak dilaksanakan disebut pengkhianat. Maka supaya nggak disebut pengkhianat apa? Batalkan dulu perjanjiannya. Innallaha la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah la yuhibbul khainin, tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Wa nazala, dan turun fiman aflata, pada orang yang lari yauma badrin, pada perang Badar. Wala tahsabannal ladzina kafaru sabaku innahum la yu'jizun. Wala tahsabanna, dan jangan sekali-kali kamu mengira ya Muhammad, wahai Muhammad, alladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, sabaku yang lolos, ya, yang lolos Allah kan Allah, aifatu, yang luput padanya pada Allah, innahum la yu'jizun, sesungguhnya mereka la yu'jizuna, tidak bisa melemahkannya, ala yafutu, tidak bisa meloloskan, lolos darinya, maksudnya lolos dari Allah. Wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraat bitahtiyati, dengan dititiki dua di bawah, berarti walayah sabanna. Kalau walayah sabanna alladzina, ya dengan sendirinya jadi fa'il. Fal maf'ulul awwalu, maka maf'ul awalnya madhupun dibuang, anfusahum, yani lafad anfusahum, pada diri mereka. Wa fi ukhra, dan pada qiraah lain bifathi an, ya, dengan dibaca fathah anna, ala takdiril lam, dengan mengira-ngirakan huruf lam. Jadi kalau kafaru sabaku annahum la yujizun, ya, annahum la yujizun, berarti ditakdirkan di situ, ya, pakailah li annahum. Wa'iddu lahum mastata'tum, wa'iddu, dan persiapkan oleh kamu lahum, kepada mereka, likitalim, untuk memerangi mereka, mastata'tum, semampu kamu, ya, min quwwatin, dari kekuatan. Persiapkan untuk memerangi mereka dengan segenap kekuatan kamu, maksudnya gitu. Jadi ada persiapan. Qala Allahu, bersabda Rasulullah SAW, ia bermula kuah ar-ramyu, yaitu memanah, ya. Nah, ini enggak mesti begitu, ya. Yang terkuat itu, yang terbaik adalah kemampuan memanah, kemampuan, ya tidak, tergantung konteksnya, tergantung masalahnya masalah apa. Bisa jadi adalah pedang yang paling penting, bisa jadi adalah panah, bisa jadi kuda, bisa jadi juga adalah baju besi dan lain sebagainya. Tergantung, ya. Nah, kalau memang yang senjata-senjata sudah ada semua, maka yang membawa kekuatan dalam peperangan adalah kendaraan. Kalau kendaraannya kurang, kalau kendaraannya banyak, senjatanya yang enggak ada, ya nanti al-quwah adalah ar-ramyu. Mirawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa min ribatil khaili, dan dari pasukan berkuda. Masdar, lafaz ribat itu masdar bimana habasaha, yang mengurungnya, mengandanginya, menahannya, mewakafkannya,
fi sabilillah, di jalan Allah. Turhibuna, yang kamu membuat takut, bihi dengannya, adullallah, akan musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kamu, ay kufaro Makkah, yakni orang-orang kafir Mekah, wa akhorina, dan yang lainnya, min dunihim, selain mereka, ay guerim, selain mereka, wahum al munafikuna, awil yahudu, yaitu orang-orang munafik atau orang Yahudi. La ta'lamunahum, yang kamu tidak mengetahui mereka, Allahu ya'lamuhum, Allahu bermula Allah, ya'lamuhum, mengetahui mereka. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Jadi persiapkan oleh kamu segenap dengan segala kekuatan yang kamu miliki, ya, termasuk pasukan berkuda yang bisa membuat takutnya para musuh. Begitu juga adalah kelompok-kelompok lain yang bukan mereka yang berperang, ya, sehingga ditakuti, disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan, walaupun lawan itu belum pernah berperang. Jadi mikir-mikir. Kalau sekarang kan kayak model begini, orang mengatakan Indonesia perang sama Cina, ya nggak bakalan menang lah, gitu ya. Tahu sendiri apa namanya peralatan perangnya apa Cina, kekuatan nomor berapa Cina, kedua atau ketiga ya di dunia. Indonesia keberapa, begitu. Jadi orang kan mikir kalau mau perang ngelihat kayak persenjataan Cina, persenjataan Amerika, persenjataan ini. Nah, karena itu kan kalau kita lihat setiap nabi, setiap rasul itu dikasih tugas oleh Allah untuk menyampaikan dakwah risalah, menciptakan kemaslahatan, kedamaian, ketenangan buat umat, kebahagiaan. Itu adalah tugasnya para rasul. Nah, tentu saja ada orang-orang yang tidak menginginkan itu, yaitu orang yang memusuhinya. Karena itulah maka Nabi dikasih oleh Allah senjata yang bisa mengalahkan kekuatan sehebat apapun yang dimiliki oleh musuh. Itu yang disebut dengan mukjizat. Nah, sekarang kalau untuk menjaga keamanan, ketentraman negara bangsa ini adalah tentara, maka tentara itu adalah berkedudukan seperti rasul. Karena itu tentara ya harus dikasih alat atau senjata yang bisa mengalahkan kekuatan musuh sehebat apapun. Lah untuk tentara mukjizatnya ya senjata, ya, ya kapal perangnya, kapal selamnya, kapal apa namanya, dan lain sebagainya lah, segala-galanya. Sehingga nanti negara-negara lain itu mikir-mikir kalau mau berbuat apa namanya tidak baik kepada negara. Begitu juga orang kafir, ya. Nah, ini yang disebut dengan namanya ditakuti oleh lawan, disegani oleh apa namanya kawan. Wa min dunim ay ghairihim wa humul munafiqun awil yahudu, atau orang Yahudi yang tidak diketahui oleh kalian tapi Allah mengetahuinya. Wa ma tunfiqu, dan apapun apa saja yang kamu infakkan, min syai'in, sesuatu. Jadi suatu apapun yang diinfakkan oleh kamu fi sabilillah, di jalan Allah, yuwaffa, maka akan dicukupkan oleh ilaikum, kepada kamu, jazau, balasannya. Wa antum la tudlamun, wa antum, padahal kamu, la tudlamuna, tidak akan dizolimi. Ayatun kosuna, tidak akan dikurangi minhu, darinya, syai'an, sedikit pun. Wa in janahu, dan apabila mereka, wa in janu, dan apabila mereka condong, lisilmi bikasrisin wa fatihah, dengan dibaca kasroh sinnya sil gitu, wa fatihah dan fatah sal,
boleh lisilmi, boleh juga lisalmi. Mananya asulhi, yakni untuk damai. Jadi kalau mereka ini condong, ada keinginan minta damai, nah fajnah, maka terimalah laha padanya. Wa ahidhum, dan adakan janji kepada mereka. Qala Ibnu Abbas, ya, berkata Ibnu Abbas, hadza mansukhun bi ayati saib. Ini dihapus, ayat ini terhapus oleh ayat saib, ayat pedang. Wa mujahid makhsusun bi alil kitab, ditentukan kepada ahli kitab, kata Mujahid. Kalau tadi kan qala Ibnu Abbas, sekarang Mujahidu, dan berkata Ibnu Abbas makhsusun bi ahlil kitab. Idna jalat fi Bani Quraidah, karena idna jalat, karena turun ini ayat fi Bani Quraidah, berkenaan dengan Bani Quraidah, orang Yahudi. Wa tawakkal, dan bertawakallah kamu alallahi, kepada Allah. Asik, percayakanlah, percayalah kamu bihi, kepada Allah. Ketika sesudah sesudah pemilihan presiden, ya, maka Prabowo kan dinyatakan menang. Nomor 1 dan nomor 3, Prabowo nomor berapa sih? 2 ya? Nomor 2. Nomor 1 Pak Anies dan Pak Ganjar kan nggak nerima kekalahan ini. Karena itu mereka menggugat, ya. Mereka menggugat. Nah, tentu saja pihak Prabowo Gibran juga nggak tinggal diam. Dia ini juga mempercayakan kasus ini, masalah ini, kepada Hotman CS, ya kan? Hotman, Yusril Iza Mahendra, terus ada lagi Oce Kaligis. Nah, mempercayakan kasus ini, penanganannya oleh Pak Prabowo kepada Hotman, itu namanya Hotman ini bertawakal Prabowo ini bertawakal kepada siapa namanya? Hotman CS. Nah, apakah Prabowo ini benar-benar percaya kepada Hotman 100% bahwa kalau Hotman yang menangani akan beres? Enggak percaya sepenuhnya dia. Buktinya apa? Masih minta bantuan kepada Yusril, masih bisa minta bantuan kepada Oce Kaligis, kepada yang lainnya. Nah, jadi mempercayakannya penanganan kasus ini dari Prabowo kepada Hotman CS, itu namanya tawakal, gitu. Nah, ini nanti Prabowonya disebut mutawakil, Hotman CS-nya disebut wakil, gitu. Nah, mempercayakannya itu disebut tawakal. Nah, sekarang kita ini punya kasus masalah rumah tangga, masalah anak, masalah apa saja. Lalu kita serahkan kepada Allah penanganannya, gitu ya. Nah, lalu apakah kita kalau sudah menyerahkan kepada Allah kemudian kita tenang nggak? Udah happy aja udah? Emang begitu apa enggak? Apa masih nah ini kenapa sekarang kita kok enggak tenang, padahal kita sudah mempercayakan kepada Yang Maha, kan? Ya. Sekarang kalau kita punya wakil itu adalah paling kuat, paling perkasa, paling jagoan. Ya, paling kuat, paling perkasa. Kemudian juga jabatannya paling tinggi. Kemudian pengetahuannya paling tinggi. Ya.
lalu juga ahli dalam bersilat lidah, kemudian dan sangat penyayang, sangat pengasih sehingga nggak mungkin berkhianat. Kalau kita punya wakil seperti itu, mestinya kan tenang. Ya, orang mau ngadu ngandalkan jabatan, wong dia punya jabatan paling tinggi. Mau ngadu main kepelan, wong dia jagonya, ya, jago main kepelan. Ya, ngadu tentang ilmu, emang dia ilmunya paling tinggi. Kemudian juga jago bersilat lidah. Udah jago bersilat lidah, sangat pengasih. Mestinya kita tenang. Kasus kita ditangani oleh dia. Ya. Nah, tapi kenapa udah kita serahkan tapi masih belum tenang juga? Ya. Ya, siapa yang lebih kuasa dari Allah? Yang enggak ada. Siapa yang lebih pintar dari Allah? Yang enggak ada. Ya, siapa yang lebih pengasih penyayang dari Allah? Yang enggak ada. Berarti kalau kita sudah tawakal, mempercayakan penanganan kasus kita kepada Allah, tenang mestinya. Tapi kenapa masih belum tenang? Itu karena keyakinan yang belum kuat kita ini. Sehingga kita masih gelisah aja. Padahal kalau kita lihat Nabi Muhammad di Gua Sur, ya, itu sahabat Abu Bakar gelisah. Kenapa Abu Bakar? Rasulullah itu orang yang nguber kita kakinya kelihatan. Kalau mereka nunduk pasti mereka akan melihat kita. Tapi Rasulullah tenang aja. Kata Rasulullah, ya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan sedih. Allah bersama kita. Nabi itu tenang bukan main. Kenapa? Karena percaya 100% atau entah berapa ribu persen. Itu Allah yang akan ngurus masalah ini. Dan itu memang benar Nabi selamat kan. Itu karena keyakinan. Nah ini wa may yatawakkal 'ala Allah, mana tadi? Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kamu kepada, percayakan bihi. Percayalah pada Allah. Nah ini yang kurang di kita itu begitu. Ya. Makanya nanti ada ayat, ya, 20 orang mampu bisa mengalahkan 200. Tapi yang berikutnya lagi 100 orang bisa mengalahkan 200. Nah kan beda, ya. Kenapa itu bisa seperti itu? Law anfaqta fa innahu wasami'ul alim. Innahu sesungguhnya Allah, wa ya Allah as-sami'u yang maha mendengar, lil qauli pada perkataan, al alim lagi mengetahui bil fi'li perbuatan. Wa yuridu, dan jika mereka menginginkan, ayakhda'uka menginginkan untuk menipu kamu, bisulhi dengan berdamai, liyastaidu agar mereka mempersiapkan, laka kepada kamu, fa inna hasbaka maka sesungguhnya cukuplah bagi kamu, ai kafika yang mencukupi kamu, Allahu Allah, walladzi ayyadaka binasri, walladzi dialah alladzi ayyadaka yang mengokohkan menguatkan kamu, binasri dengan pertolongannya, wabil mu'minina dan dengan orang-orang mukmin, wa allafa baina qulubihim wa allafa baina qulubihim, wa allafa dan Allah allafa menyatukan, ay jama'a menyatukan, mengumpulkan itu kan menyatukan, baina qulubihim di antara hati-hati mereka, ba'dal ihan, ya, ihan. Ihan itu jama dari ikhnah, mananya dendam, marah. Ba'dal ihani setelah dendam, lau anfaqta seandainya kamu menginfakkan, ma fil ardi apa yang ada di bumi, jami'an semuanya diinfakkan,
ya, supaya hati semua orang bersatu. Umpamanya ma'allafta, maka kamu tidak akan bisa menyatukan baina qulubihim, di antara hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah allafa bainahum, yang menyatukan mereka, biqudrati, dengan kudratnya, biqudrati, dengan kekuasaannya. Innahu azizun hakim. Pak Kiai, alhamdulillah, kalau bukan karena Pak Kiai, ya nggak tahulah masyarakat ini jadi apa. Awas, hati-hati. Bukan karena Kiai, memang Allah. Cuma sebabnya karena Kiai. Nah, si Kiainya hati-hati, jangan kemudian tepuk dada, ya. Nah, nih, walau anfaqta ma fil adi jami'an ma allafata baina qulubihim walakinnal allafa bainahum innahu azizun, maha perkasa, ghalibun, mengalahkan, al amrihi, hakimun, lagi maha bijaksana. La yakhruju syai'un min hikmati, tidak akan keluar syai'un, sesuatu, an hikmati, dari hikmahnya. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, hasbuka, cukuplah bagi kamu Allah, wa hasbuka, dan cukuplah kamu manittaba'aka, orang-orang yang mengikuti kamu, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, harrid, gegerei asalnya hari itu, ya. Jadi khussa, wajan hassa ya khussa, ya, anjurkan. Nah, kalau perang ya nggak pantas lah menganjurkan, ya. Gerakan, kobarkan, jadinya begitu. Kobarkan al-mu'minina, kepada orang-orang mumin, alal qitali, berperang. Mengobarkan perang, lil kufari, kepada orang-orang kafir. Iyakum minkum isruna, jika ada di antara kamu isruna sobiruna, 20 tentara, sobiruna, yang sabar, yaglibu, maka dia akan mengalahkan mi'ataini, 200 musuh. Berarti berapa lipat tuh? 10, ya. 1 lawan 10. Minhum, dari mereka. Wa iyakun, dan jika adalah bil ya'i wa ta'i, dengan ya atau tawayakun ayatakun. Minkum mi'atun, dari antara kamu itu mi'atun, 100 tentara. Yaglibu, dia akan mengalahkan alfan, 1000 tentara musuh. Minalladzina kafaru, dari orang-orang kafir. Bi'annahum, disebabkan mereka, alladzina kafaru, bisababi annahum qaumun la yafqahun, kaum yang tidak memahami. Wa hadza khobarun bimaknal amri, ini adalah khobar, jumlah berita, kalimat berita bermakna perintah. Aliyuqatil, hendaknya memerangi, al-isruna, hendaknya berperang, al-isruna, 20 orang, minkum, dari kamu, al-mi'ataini, kepada 200, wal mi'atu alfan, dan yang 100 kepada 1000, wa yasabitu lahum, dan mengokohkan pendirian, lahum, kepada mereka, summa nusikha, lamma katharu biqolihi, kemudian dinusah, ya. Ini ayat lamma katharu biqolihi, ketika mereka sudah banyak, biqolihi al-ana khaffafallahu anhum wa alima anna fikum du'fa. Al-ana, sekarang, khaffafa, meringankan Allah ankum, dari kamu semua, wa alima, dan mengetahui, anna, dan Allah mengetahui, anna fikum, bahwa pada kalian semua, du'fan, ada kelemahan, ya. Do'a bidomidod, du'fan, wa fathiyah, dan dibaca fathah. An kitalin, dari an kitalin, dari peperangan. An kitali asratin amsalakum, dari merangi 10 kepada yang semisalnya kamu. Wa iyakun minkum, maka jika
ada minkum di antara kamu mi'atun sobiratun 100 orang yang sabar, yaglibu mi'aten akan pasti mengalahkan 200 minhum dari mereka. Wa iyakun dan jika ada minkum dari kamu alpun 1000 tentara, yaglibu akan mengalahkan alfaini biidznillah. Ini menunjukkan keyakinan, keimanan generasi berikutnya berbeda dengan generasi sebelumnya. Ya, generasi sebelumnya karena kekuatannya tawakal mereka, keyakinan mereka, 10-20 orang bisa mengalahkan 200. Jadi satu bisa lawan 10. Karena keyakinannya ya mereka yang kuat. Sehingga pertolongan Allah itu jauh lebih besar. Nah, generasi berikutnya keyakinan ini berkurang lagi. Karena itu hanya bisa 1 lawan berapa itu? Lawan 2. Kenapa? Keyakinannya udah turun. Ya, maka Allah tidak lagi mewajibkan kalau tentara yang 200 musuhnya tentara 20 muslim, musuhnya 200, dulu sahabat perangi. Gitu, perangi. Kenapa? Karena sahabat keyakinannya kuat. Terus generasi-generasi berikutnya lagi keyakinan ini berkurang, maka Allah tidak wajibkan kalau ada pasukan muslim 20, musuhnya 200, nggak diwajibkan. Nah, nggak diwajibkan berperang lagi. Kenapa masalahnya? Keyakinannya sudah lemah. Nggak mungkin Allah nggak bakal menolong. Pertolongan Allah berdasarkan keyakinannya ini si tentara ini. Nah, inilah yang namanya tawakal itu begitu. Ya. Nah, ketika Khalid bin Walid sudah mendengar Rasulullah mengatakan bismillah, siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim. Enggak ada di dunia ini yang bisa memberikan bahaya kepadanya. Ya, enggak ada yang bisa memberi madarat. Ya, kalau sudah itu bismillahilladzi la yadurru. Dan sahabat siapa? Khalid itu yakin betul itu. Dengan ucapan Nabi itu yakin betul. Makanya ketika dia ngomong begitu kepada orang kafir, kata orang kafir, sudahlah Khalid, sekarang nggak usah banyak ngomong, ya. Buktikan bener nggak tuh omongan nabimu. Nih, saya punya racun. Racun itu kan sesuatu yang ada di bumi. Minum oleh kamu, ya. Jaminannya apa kata Khalid? Kalau ternyata memang benar nggak bisa menerima darat, aku masuk Islam. Itu. Tapi kalau terjadi apa-apa pada kamu, aku nggak bertanggung jawab. Mana kata Khalid? Hasilnya dikasihin, dibaca oleh Khalid, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim. Diminum nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang mau kiai ke Habib ngomong begitu, tuh baca tuh ini, nggak ada yang menerima darat, kasih kiai itu. Baygon, coba buktikan kiai, berani nggak kira-kira kiai? Hah? Takut dia sendiri. Kenapa? Karena nggak yakin. Keyakinannya lemah. Terus makanya kata Nabi, generasi demi generasi datang silih berganti. Generasi sebesudahnya akan lebih buruk dari generasi sebelumnya. Bukan berarti lebih buruk itu lebih bodoh, tidak. Kalau masalah pinter, iya, lebih pinter. Tapi ini masalah keyakinan. Itu masalah keyakinan. Ya. Sarjana takut punya anak lebih dari 2. Bapak kita SD juga gak tamat, anaknya 8, 12, tenang aja. Kenapa? Yakin kok yang memberi rezeki Allah. Nah, sekarang punya anak berapa? 6. Masya Allah, banyak amat. 6 Masya Allah, coba. Ya. Ya, orang ini nggak tahu Syekh Abdul Qadir Jailani anaknya 48. Syekh Abdul Qadir Jailani anaknya 48.
jadi ulama semua. Ya. Sahabat Zaid anaknya 96. Dia nggak tahu anak yang nomor 40 namanya siapa. Lah 96 dia punya anak. Dia minta kepada Nabi, Nabi doakan saya biar saya jadi umurnya panjang, punya anak katanya banyak. Didoain oleh Nabi. Anaknya 96. Ya jangan nanya biangnya berapa. Nggak mungkin lah biang satu anaknya. Umurnya 120 tahun. Ya. Nah ini. Itu karena Khalid bin Walid yakin betul, Pak. Ya, yakin betul. Abang saya, mertuanya si Lukman, dulu waktu itu di depan musola ada sarang tawon. Lalu bapaknya si imam mau petik sarang itu, disodok-sodok. Kata dia begini, kalau mau ngambil kata sarang tawon, lu baca inna atoina. Ya, 3 kali jangan ngambil napas, kemudian pegang hidung. Bismillah, kita ngambil. Ya abang saya Haji Rahmat nggak mau. Akhirnya, udah coba katanya gitu. Nih liatin, tapi dia juga ragu-ragu. Bener apa enggak? Kata orang begitu. Akhirnya karena didorong-dorong sama adeknya dipetik juga. Cetot. Ininya pada bengkak. Kenapa? Karena dia nggak yakin. Ya, nggak yakin. Kalau yakin mah enggak. Nah sekarang yang ngomong Bismillahirrahmanirrahim tadi itu, kalau yakin enggak Pak, bener. Kita ini masalah iya apa enggak nih, gitu tuh, ya. Wong ada anak puasa, tekbal. Nah, puasa pati geni. Sekarang katanya coba. Lah begitu nyoba tuh dia. Nah, begitu tuh ya. Artinya dia masih agak apa? Orang nggak boleh. Kalau orang udah yakin betul, Pak. Insya Allah. Ini keyakinan tuh luar biasa. Kan Allah itu tergantung dugaan kita. Nah ini tawakal begitu. Kalau kita benar-benar tawakal kepada Allahnya kuat, ya, itu apa kata Allah? Hasbukallah. Ini keyakinan yang apa namanya? Nah lalu kenapa apa namanya kita ini kok bisa kurang yakin? Karena ada kelemahan di hati kita. Apa kelemahannya? Kelemahannya itu 2. Satu karena apa namanya? Ada penyakit di hati. Nah, penyakit hati ini itu penyakit hati itu adanya rasa takut kepada selain Allah. Ya kayak kita kan masih begitu. Lewat kuburan masih takut. Ya. Makanya saya punya murid almarhum sudah, si Uli dulu. Wah itu mantan preman, ya. Penakutnya bukan main, kalau lewat kuburan udah ampun-ampun tuh anak. Nah saya dulu tinggal di Manunggal 2, kan di belakang kuburan. Kalau mau ke rumah Broto, ya kalau ke Manunggal kan muter, ya. Jadi lewat kuburan. Nah itu sama si Uli jalan. Dia pengennya muter, tapi saya pengennya lewat kuburan aja biar cepet. Dan dia karena udah ngaji kitab ini Akhlak Lil Banin, di dalam Akhlak Lil Banin kan ada petunjuk kalau murid jalan dengan orang tua atau dengan guru. Kalau siang hari guru di depan, murid di belakang. Tapi kalau malam hari murid di depan. Barangkali becek atau apa, nah nanti si murid yang kena beceknya mengasih tahu biar gurunya jangan sampai kena becek itu, ya, dan sebagainya lah. Jadi di depan tuh, itu kalau udah lewat kuburan nggak ngomong-ngomong gitu. Ya, drimimil aja dia. Baca ya apa namanya ayat kursi atau apa. Nah itu kan hebatnya kita. Jadi baca Quran itu buat ngusir apa namanya
Ya udah lumayan lah, yang penting baca ya. Makanya ketika saya tanya, emang kamu takut lewat kuburan apa sih? Ya perasaan katanya Pak Ustadz tuh dari bawah tuh ada tangan, katanya gitu ya. Itu gara-gara suka nonton film ini, kuntilanak, film itu itulah, beranak dalam kuburan, film kita. Tapi kalau orang yang takut emang susah sih, ya. Nggak kiai nggak siapa, kalau udah penakut ya susah. Ya. Kayak saya juga penakut sama. Ya. Nah itu yang harus disingkirkan. Cuma susah emang. Wa iyyakum minkum, dan jika di antara kamu itu ada 1000, yaglibu alfain, akan mengalahkan 2000, biidznillah, dengan izin Allah, ai bi iradati, dengan kehendak Allah. Wa huwa khobarun, itu adalah khobar, bimana maksudnya jumlah khobariyah atau kalimat berita, bimaknal amri, bermakna perintah. Lituqatilu, agar hendaknya kamu memerangi, mislaikum, yang dua semisal kamu, wa tusabbitu lahum, dan kamu menetapkan pada mereka, wallahu ma'as-sabirin, dan Allah bersama orang sabirin, bi'auni, dengan pertolongannya. Wa nazala, dan turunlah, lama akhadul fida'a, ketika mereka mengambil tebusan, min usro, dari nusro badrin, dari tawanan Badar. Maka nali nabiyin, ya tidaklah pantas bagi nabi, ayyakuna, bitai dengan ta, antakuna, wal yai, dan ya, bahwa lahu, ia mempunyai asro, tawanan, hatta yushina, sehingga dia melumpuhkan dulu musuh-musuh, fil ardi, di muka bumi, yubalig, yakni bersungguh-sungguh, fi qatlil kufari, dalam membunuh, dalam memerangi orang-orang kafir. Turiduna, kalian menginginkan, ayyuhal mu'minun, hai orang-orang mumin, aradad dunya, harta benda dunia, ay khutomaha, harta bendanya, bi'ahdil fidai, dengan mengambilnya tebusan. Wallahu yuridul akhirata, padahal Allah menginginkan lakum, untuk kamu, al akhirata, akhirat, ay sawaba, yani pahalanya, biqatlihim, dengan membunuh mereka. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi di sini artinya larangan untuk mengambil tebusan, ya. Tapi di dalam di dalam sehabis perang Badar, kan Nabi itu bermusyawarah kepada sahabat Abu Bakar dan Umar. Kata sahabat Umar, sembelih. Tapi kata sahabat Abu Bakar, bagaimanapun mereka saudara kita, hanya karena belum dapat hidayah, ya. Jadi sahabat Abu Bakar mengusulkan mereka bebas, ya, tapi dengan tebusan. Kalau nggak punya duit untuk menebusnya, maka mereka harus mengajari baca tulis kepada 10 anak muslim, sehingga manfaat kepada anak-anak muslim. Nah, selanjutnya di dalam surat Muhammad, di sana kan dijelaskan ada wa imma manam ba'du wa imma fidaan. Ayatnya wa imma tamannauna ilaihim, dan boleh kalian semua mengharapkan kepada mereka ini dengan apa? Bi'itlaqihim, dibebaskan, bila syai', tanpa syarat. Boleh, kata Allah. Wa imma fidaan,
tapi boleh juga kamu mengambil tebusan. Jadi diserahkan oleh Allah pilihan kepada Nabi Muhammad kalau ada tawanan orang kafir ini, apa mau dibebaskan atau tidak. Karena itu ketika habis perang Badar itu tebusan tuh bercorak, bermacam-macam, nggak sama ya. Namun kalau dipukul rata-rata itu 100 ekor unta satu orang ya, 100 ekor unta gitu. Nah satu hari kemudian ada seorang datang membawa kalung, yaitu itu adalah dari Siti Zainab, putrinya Nabi Muhammad. Karena beliau ini punya suaminya ikut dalam kelompok orang kafir. Karena memang suaminya Zainab atau menantunya Rasulullah itu orang kafir. Karena pada waktu itu belum ada larangan pernikahan antara orang mukmin dengan orang kafir. Nggak ada tadinya larangan. Karena itu dinikahkan. Nah, ya kita bisa bayangkan bagaimana perasaannya Siti Zainab waktu itu ya, punya suami perang lawan Rasulullah, ayahnya sendiri. Nah, di antara tawanan perang adalah menantunya Rasul. Kemudian Siti Zainab menebusnya dengan kalung. Kalung itu hadiah pernikahan dia dari ibunya Siti Khadijah. Nabi Muhammad apal betul dengan kalung Siti Khadijah ya. Nah, maka beliau begitu ngelihat ya mungkin terbayanglah bagaimana istrinya dulu, sehingga kata Nabi Muhammad ya, nggak mungkin Zainab ini akan melepaskan ini kalung kenang-kenangan dari ibunya kalau dia masih punya yang lain. Karena itu kata Rasulullah, kembalikan kepada Zainab, bebaskan suaminya. Nah, jadi wa imma mannam badu wa imma fidaan. Ada yang dibebaskan tanpa harus nebus secuil pun, tapi ada juga yang baru dibebaskan setelah menebus. Itu padahal dulunya nggak begitu. Wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Wa hada mansukhun wallahu a'lam.
Allah itu tidak akan berubah apa karena manusia atau karena kaum kita. Nah, apakah kalau kita berdoa kemudian dikabulkan itu karena Allah ngasih itu karena kita berdoa? Betul tidak? Memang Allah ingin ngasih. Ingin ngasih itu maka kebetulan orang itu berdoa. Kalau memang Allah itu akan mengabulkan semua orang yang berdoa, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Sebenarnya memang tidak berubah. Allah itu melakukan yang anugerah biasa apa saja yang Allah inginkan. Jadi Allah tidak ada yang bisa memaksa. Jadi kalau dari segi akidah memang seperti itu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu berusaha untuk merubah nasibnya. Jadi yang ada ini adalah Allah merubah tadi kenikmatan yang dikaruniakan Allah kepadanya sehingga mereka merubah kebiasaan mereka yang tadinya enggak memusuhi, enggak kufur kepada Allah, jadi kufur. Dirubahlah ini dari saya masih begitu. Nah, tinggal kita ini memandang dari sisi mana bahwa tidak memang begitu. Semua yang akan terjadi pada diri kita itu sudah ada